Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, pemilik Esa Flora dan dosen IPB University. Kita akan bahas mengenai sumber penyebab rangsangan mutasi dan varigata, atau zat apa saja yang bisa membuat mutasi dan varigata. Yang perlu dikritisi adalah bahwa banyak zat yang mampu menyebabkan kerusakan pada sel dan tanaman, tapi dia tidak mampu masuk ke dalam inti sel dan merusak inti selnya. Jadi maksudnya sebelum inti selnya tersebut rusak, maka selnya rusak lebih dahulu. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi zat yang kita cari yang bisa membuat mutasi tadi itu adalah sel atau zat yang tidak menyebabkan kematian sel. Maksud saya, zat tadi itu tidak menyebabkan kematian sel, tapi dia bisa masuk ke dalam inti sel dan menyebabkan perubahan di dalam inti sel tersebut. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dan ini sangat sulit karena banyak sekali zat-zat tadi itu sebelum dia masuk ke dalam inti sel, dia sudah menyebabkan kematian sel tersebut, dan ini tidak berguna. Nah, oleh sebab itulah makanya tidak sembarang sumber atau rangsangan yang bisa kita gunakan sebagai bahan sumber mutasi dan varigata. Banyak pihak sudah mencoba menggunakan berbagai macam zat, tapi seringkali bahwa dampaknya hanya pada level sel. Misalnya terhambatnya proses pembentukan klorofil sehingga dia menjadi putih. Nah, pada tanaman itu, pada organ tersebut dia putih, tapi pada saat tumbuh tunas baru, organ baru, dia akan kembali normal. Demikian juga ada juga yang dia mampu misalnya sampai pada level sel tadi itu dia mempengaruhi RNA, tapi DNA-nya yang ada di dalam inti sel tidak berpengaruh, sehingga prosesnya tadi itu hanya bersifat sementara. Nah, ini yang harus kita pahami tadi itu. Demikian juga bahwa penyebab dari mutasi tadi itu bisa terjadi kalau mereka berada pada posisi yang sedang aktif atau proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA ini hanya terjadi pada saat pembelahan, dan pembelahan yang terjadi ini harus kita pilih. Ada pembelahan yang terkait dengan pembesaran organ, dan ada pembelahan sel yang berasal dari meristem. Ini yang harus kita fokuskan dalam kita membuat varietas varigata, karena varietas varigata yang stabil dan permanen yang berasal dari sel meristem ini. Nah, beberapa zat yang bisa menyebabkan mutasi tadi itu sudah diketahui adalah misalnya kondisi hormonal yang ekstrim. Pemberian hormonal ekstrim dalam hal ini untuk varigata adalah GA3 dalam konsentrasi yang ekstrim. Jadi ada informasi itu di atas 400, tapi ada beberapa peserta saya mencobakan sampai 2000 dan itu berhasil diterapkan pada biji anthurium. Demikian juga ada zat yang kita gunakan seperti misalnya streptomycin, itu juga mampu menyebabkan varigata. Dan atau suatu zat yang memang ada di pasaran yaitu EMS, ethyl methyl sulfonat. Nah, semua zat ini ada dijual dan diecer di Esa Flora. Nah, kesemuanya tadi itu masing-masing sebenarnya memberikan dampak tadi itu, tapi kembali bahwa di dalam kita memberikan perlakuan tadi itu jangan dianggap remeh, karena si DNA tadi itu berada di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling aman. Jadi sebelum kita bisa sampai ke sana, maka kemungkinan sudah mati semua, atau belum sampai ke sana zat tadi itu sudah bereaksi dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana kita sampai ke DNA, sampai masuk ke dalam inti sel, tapi tidak merusak lainnya dan memberikan dampak yang signifikan dalam menghasilkan mutasi dan varigata, dan itu bersifat permanen. Itulah yang harus kita cermati, metode atau perlakuan yang harus diberikannya. Terima kasih.